Selamat datang di Wajah Indonesia. Pemirsa, jika Anda lihat monumen ini, Anda pasti tahu saya berada di mana. Selamat datang di Kota Solo. Pemirsa, kedatangan saya ke Solo bukan untuk healing saja. Tapi saya juga mau ikut dalam kemeriahan perayaan ulang tahun Kota Solo yang diperingati pada tanggal 17 Februari. Rangkaian acara perayaan Hari Jadi Kota Solo yang ke-278 berlangsung selama 2 hari. Salah satu kegiatan yang wajib digelar adalah ziarah ke makam leluhur Kota Solo. Ziarah makam menjadi tradisi untuk menghargai jasa pendahulu yang telah berjasa membangun Kota Solo. Ada 3 makam yang didatangi. Salah satunya adalah makam Kiai Ageng Henis yang terletak di Komplek Pemakaman Masjid Lawean di Dusun Belukan, Kelurahan Pajang, Kecamatan Lawean. Pemirsa, ziarah makam ini adalah bagian dari rangkaian Hari Jadi Kota Solo, dan saat ini kita sedang menziarahi makam Ki Ageng Henis yang merupakan salah satu sesepuh Kota Solo. Ki Ageng Henis ini dikenal sebagai cikal bakal adanya kota batik Lawean. Nah, yang hadir di acara ziarah makam ini semua bagian dari perangkat Kota Surakarta, mulai dari wali kota, wakil wali kota, kepolisian, kejaksaan, dan hampir seluruh dari pegawai negeri sipil dan pejabat pegawai negeri sipil yang ada di Kota Surakarta. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Ki Ageng Henis adalah salah satu tokoh yang dihormati dan disegani di Lawean. Ialah yang mengajarkan warga Solo mengembangkan benang menjadi kain dan batik yang sangat bernilai. Selain itu, Ki Ageng Henis juga berperan menyebarkan agama Islam di Solo, khususnya di Lawean. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di dalam Keraton Surakarta. Nah, sesaat lagi kita akan menunggu kirap tinggalan dalam Jumenengan. Nah, kirap ini adalah peringatan naik tahta ke-19 Raja Pakubuwono ke-13. Acara ini juga dihadiri oleh raja-raja se-Indonesia. Nah, ini saya menggunakan namanya samir. Ini adalah salah satu tanda pengenal masuk ke Keraton Solo, layaknya ID card kalau di acara. Nah, ini penting banget digunakan bagi masyarakat supaya bisa diterima di Keraton Surakarta. Dalam bahasa Jawa, tinggalan berarti peringatan, sedangkan dalem merupakan panggilan kehormatan untuk Raja Jawa. Sementara Jumenengan berasal dari kata jumeneng yang dapat diartikan bertahta. Peringatan tinggalan dalam Jumenengan merupakan adat sakral yang telah berlangsung secara turun-temurun. Tak hanya di Kasunanan Surakarta, upacara tinggalan dalam Jumenengan harus dilakukan oleh 3 kerajaan lainnya yang seluruhnya merupakan keturunan Mataram Islam, yaitu Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Pura Mangkunegaran Surakarta, dan Kadipaten Pakualam Yogyakarta. Prosesi peringatan kenaikan tahta raja di Keraton Kasunanan Surakarta salah satunya diisi dengan pementasan tari bedaya Ketawang di hadapan raja. Tarian ini sebagai simbol peziarahan hidup manusia di bumi. Peziarahan yang dimaksud yakni mulai dari kelahiran, perjalanan hidup, kematian, hingga kehidupan alam semesta setelah di dunia. Selain pementasan tarian, ada pula rangkaian prosesi pemberian gelar, pengangkatan abdi dalem, serta kirap agung. Pada pagelaran kirap agung kali ini diperkirakan diikuti oleh 4.000 peserta yang terdiri dari kerabat dan abdi dalam keraton. Dalam rangkaian kirap juga ditampilkan para prajurit keraton serta kelompok drum band dari TNI dan masyarakat sipil. Ada sekitar 18 kereta yang digunakan dalam kirap, salah satunya kereta Garuda Kencana yang membawa Raja Pakubuwono ke-13 bersama permaisuri. Raja dan seluruh peserta kirap
kemudian berjalan beriringan mengelilingi area keraton. Pagelaran Kirap Agung merupakan salah satu cara Raja Surakarta berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat di sekitar lingkungan keraton. Pemirsa, meskipun hujan deras dan waktunya terpaksa mundur, kirap Jumenengan berhasil dilakukan dan berhasil dituntaskan berangkat dari alun-alun Keraton Surakarta kembali lagi ke alun-alun Kota Surakarta. Pemirsa, kita kembali di Wajah Indonesia dan setelah kemarin berkeliling Kota Surakarta, saat ini saya bersama dengan Wali Kota Surakarta, Mas Gibran Raka Buming Raka. Selamat pagi, Mas Gibran. Pagi. Mas Gibran, Solo tahun ini ulang tahun yang ke-278. Anda melihat pencapaian Kota Solo sejauh ini seperti apa? Kalau yang namanya pencapaian biar warga aja yang menilai ya. Oke, kemudian kalau tradisi setiap perayaan Hari Jadi Kota Solo, apa yang Anda lihat selalu diteruskan secara turun-temurun? Ya, kalau yang rutinitas tiap tahun ya biasanya ada upacara, ada kirap, habis ini kita ada festival jenang, besok kita ada festival hadroh juga. Tapi untuk tahun ini saya banyak melibatkan anak-anak. Soalnya anak-anak pada nggak tahu ulang tahunnya Solo itu kapan. Makanya saya ajak hari ini yang menjadi petugas upacara anak-anak semua. Alasannya apa tuh, Mas? Kenapa anak-anak kok justru nggak tahu kalau Hari Jadi Kota Solo tuh? Ya karena selama ini perayaannya itu hanya melibatkan orang-orang balai kota, ASN. Makanya kita pengen hari ini lebih banyak melibatkan anak-anak dan tempatnya juga bukan di balai kota, tapi di salah satu spot kebun binatang kita yang baru aja buka 2 minggu ini. Nah itu, saya kemarin sempat lihat pada saat kirap mobil dinas Mas Gibran bahkan ditempeli Solo Safari. Boleh diceritain Mas soal Solo Safari ini? Apakah termasuk salah satu target pencapaian pariwisata di Kota Solo? Yang jelas ini masih soft opening, grand openingnya masih di akhir tahun. Kita tempat ini dulu terkenal kumuh. Dulu ini apa, Mas? Dulu ini kebun apa? binatang juga, yang pegang BUMD. Sekarang kita kerjasamakan dengan Taman Safari. Dulu kumuh, banyak PKL, hewan-hewannya kurus-kurus. Nah ini sekarang kita perbaiki semua dengan branding yang baru yaitu Solo Safari. Grand opening kapan Mas rencananya? Masih akhir tahun. Akhir ini masih tahun. fase 1 ya. Kalau nanti sudah grand opening rencananya akan ada wahana apa saja? Ya penambahan satwa-satwa dan ya kita memanfaatkan ya ruang di Kota Solo yang paling terakhir. Jadi ruang terbukanya cuma tinggal ini, jadi harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Oke, ada rencana buat ruang terbuka lagi mungkin yang ramah anak, Mas Gibran? Ada, nanti namanya Taman Balai Kambang. Di akhir bulan Desember nanti akan kita buka. Lalu untuk anak-anak baru aja kita buka kemarin juga Solo Technopark dekat sini. Itu kita spesial di program-program seperti underwater welding, cyber security, pelatihan dari migas, ya itu sih. Lalu bulan depan kita juga buka ini revitalisasi Lokananta, studio rekaman pertama di Indonesia. Itu nanti jadi creative hub untuk para seniman di Kota Solo. Wow, luar biasa sekali. Jadi nanti masih banyak planning yang sebenarnya untuk memajukan pemuda-pemudi di Kota Solo ya, Mas? Iya. Salah satu hubungan soal ulang tahun dan anak muda. Kemarin untuk logo ulang tahun itu kan katanya hasil lomba ya, Mas ya? Lomba. Jadi semua logo yang ada di sini logo logo 278 itu kita sayembarakan. Logo Solo yang baru Spirit of Java kita perbarui juga. Jadi kita rebranding semua dengan logo-logo style-style yang lebih fresh. Jadi biar saya pengen anak-anak muda itu ikut partisipasi semua. Mereka antusias ya, Mas? Antusias, dan sekarang kalau apapun yang kita pengen memviralkan sesuatu itu pasti butuh bantuan anak-anak muda, terutama di sosial media. Terus kemarin kan yang saat logo ulang tahun itu lambang kupu-kupu ya, Mas ya. Kalau di budaya Jawa kupu-kupu itu kan katanya kabar baik. Iya. Membawa kabar baik. Insya Harapan Allah. ke depannya dengan simbolisasi kupu-kupu untuk Kota Surakarta.
Yang jelas kita 2 tahun ini kan struggling semua ya bukan cuma Solo, semuanya struggling. Tapi di 2022 kemarin dengan banyaknya event di kota Solo, event-event internasional ya, kayak ASEAN Para Games, kita juga mengundang beberapa band legend seperti Dream Theater, kita juga jadi tuan rumah event-event besar seperti Muktamar Muhammadiyah, Porseni NU, Pospenas, dan lain-lain. Ini menjadi trigger untuk percepatan pemulihan ekonomi ya. Ini kita pertumbuhan ekonomi di kota Solo 2022 diprediksi 5,8 sampai 6,2. Itu di atas rata-rata nasional. Jadi akan ritme kerja kita akan kita pertahankan seperti ini terus di 2023 dan ya insya Allah kita inilah bisa lebih resisten dan bisa survive. Kalau orang-orang bilang ya masa-masa gelap. Tapi saya yakin ini adalah momen yang tepat untuk melakukan lompatan-lompatan pemulihan ekonomi. Betul, apalagi pandemi sudah hampir usai ya Mas ya. Tadi Mas Gibran banyak ngundang band dan lain sebagainya untuk menarik wisatawan dalam negeri maupun mancanegara. Kira-kira dari program prioritas untuk menjadikan Solo atau Surakarta ini kota yang one stop shopping, semua bisa dinikmati di kota Surakarta, apa saja Mas? Yang jelas kita sudah membranding dan menyiapkan tempat-tempat kita ya, misalnya Solo sebagai kota olahraga, untuk sport tourism, untuk wellness tourism, untuk kota tujuan ini ya, wisata budaya kan sudah lama itu, tapi kita rebranding lagi dengan merevitalisasi juga tempat-tempat kita yang sebenarnya belum pernah disentuh sama sekali, misalnya Pura Mangkunegaran. Ini kita punya tempat baru namanya Taman Pracima. Apa itu Mas? Itu di Mangkunegaran, nanti ke sana aja. Ini Taman Pracima namanya. Lalu di Keraton Kasunanan kita akan mulai revitalisasi juga di tahun ini. Jadi kita perbanyak terus ruang-ruang seperti itu. Nanti kalau di Taman Balai Kambang itu akhir tahun baru jadi ada tempat untuk ketoprak dan lain-lain, ketoprak wayang dan lain-lain. Nah, di Surakarta ini katanya mau dibuat kayak Malioboro Mini, Ngarsopuro ya Mas? Ngarsopuro namanya. Itu sudah sejauh mana pembangunan? Sudah selesai. Sudah selesai, tapi karena kita memang baru selesai di akhir tahun kemarin ya, ini ekosistemnya baru kita persiapkan. Yang jelas di situ bukan hanya tempat untuk berjualan UMKM dan lain-lain, tapi kita pengen memberi ruang khusus untuk ini street performance. Jadi anak-anak yang pengen break dance atau pengen basking gitu ya Mas ya? Ya semuanya, kayak model-modelnya kayak yang di Citayam itulah. Jadi kita pengen memberi ruang untuk anak-anak muda seperti mereka bisa melakukan semua aktivitas yang ada di situ. Itu tepat di depan Pura Mangkunegaran. Wow, keren banget. Tadi soal sport tourism Mas Gibran sempat nyebut. U20 sebentar lagi. Iya, kita juga sedang persiapan merenovasi beberapa venue-venue kita. Bukan renovasi besar, tapi kita hanya melakukan beautifikasi, memperketat lagi keamanan-keamanan di pagar-pagar. Dan kita juga memperbarui rumput-rumput. Dan ya kita siap menjadi tuan rumah. Ekosistemnya sudah sesiap apa Mas? Siap sekali, karena kemarin kita jadi tuan rumah ASEAN Para Games. Iya benar. ASEAN Para Games, dan kalau yang namanya ASEAN Para Games itu kita handlingnya lebih lebih berat, karena tamu-tamu kita itu kebanyakan difabel semua. Jadi mulai dari airport sampai nanti kembali lagi ke negaranya, handlingnya sangat-sangat khusus dan lebih ribet. Jadi tapi kemarin kita bisa melewati itu semua dan alhamdulillah Indonesia juara 1. Iya alhamdulillah. Berarti yang U20 Piala Dunia ini bukan tantangan berarti ya dibandingin yang tetap Asian Para Games kemarin ya? Kita persiapkan sesuai standar-standar yang sudah kita terapkan di ASEAN Para Games kemarin, dan ya tahun ini kita akan persiapkan lebih baik lah. Nah Mas Gibran, Anda punya 16 program prioritas. Sudah jadi 17. Sudah jadi 17, lebih. Yang sudah jadi dalam jangka pendek, kemudian pembangunan jangka panjangnya boleh diceritakan Mas Gibran? Yang jelas akan kita kejar semua sampai tahun 2024 yang 17 ini. Nanti untuk tahun 2025 dan seterusnya nanti juga akan ada penambahan lokasi-lokasi baru. Tapi yang paling krusial menurut saya di tahun 2025 ya,
Karena kan kita punya simpang 7. Kita juga punya elevated rail terpanjang di Indonesia. Nah, ini nanti setelah kemacetan di area situ terurai dengan dibangunnya infrastruktur yang ada di situ, nanti akan kita dorong, ini perlu kerjasama dengan kabupaten-kabupaten sekitar juga, kita harus segera membuat ring road. Tapi belum disetujui kabupaten-kabupaten lain. Tapi intinya Solo ini kotanya kecil dan termasuk kota paling padat di Jawa Tengah. Kita nggak pengen trafiknya stuck karena ya pertumbuhan ekonomi di sini cukup baik dan orang ke sini untuk berwisata, berdagang dan lain-lain. Oke, berbicara soal indeks pembangunan manusia tadi Mas Gibran 2021 naik dibandingkan 2020. Sudah capai target, Mas? Ya, harus kita improve lagi lah ya untuk semua indikator-indikatornya. Tapi yang jelas kita akan membenahi angka-angka yang masih kurang baik, misalnya inflasi kita masih tinggi. Itu satu Indonesia struggling, Mas? Kita paling struggling juga karena kita nggak punya pertanian dan lain-lain. Tapi kita imbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga, jadi tidak masalah. Lalu kita juga masih punya PR, misalnya stunting. Tapi kita stuntingnya kalau di Jawa Tengah sih cukup baik ya. Tapi harus kita nolkan. Lalu kita yang paling intens sekarang itu adalah kawasan kumuh. Kita targetnya 2025-2026 kawasan kumuhnya 0. Amin. Jadi di satu kelurahan itu sudah kita percepat untuk pengurangan kawasan kumuhnya bisa sampai 70%. Ini baru kita resmikan juga minggu-minggu lalu. Oke, Mas Gibran, selama bekerja sebagai wali kota, apa dari target awal Mas Gibran nih, apa yang menurut Mas Gibran atau setelah direalisasikan atau dieksekusikan paling sulit untuk capai target? Paling sulit, ya semuanya mudah lah ya. Dengan kerjasama dari berbagai pihak, dibantu oleh teman-teman dari Dewan, teman-teman dari anak-anak muda, semuanya pasti bisa tercapai. Tenang aja. Mas Gibran itu tercatat dari salah satu lembaga survei sebagai 20 politisi muda terpopuler se-Indonesia. Tanggapannya Mas Gibran? Ya itu biar warga aja yang menilai ya. Tapi merasa populer Mas Gibran? Biasa. Oke, kemudian kita dalam salah satu rangkaian tadi Mas Gibran juga sempat menyebut ada festival jenang ya? Iya, habis ini. Habis ini ke sana? Saya juga ke sana kalau Silakan. kita lanjut wawancaranya di sana gimana Mas? Boleh, nah, di antara makanan jenang itu favorit Mas Gibran? Ya semua favorit dan semuanya punya filosofinya masing-masing. Nah, Nanti dicoba aja. Siap. Masakan jenang itu kan rata-rata pakai santan ya Mas ya? Mas Gibran suka santan nggak? Suka. Luar biasa. Kita nanti ketemu Mas Gibran di Festival Jenang. Semoga ada kesempatan untuk wawancara lagi. Terima kasih banyak. Kami dan tim izin untuk menikmati safari solonya Mas Gibran. Terima kasih banyak. Sehat selalu ya. Terima kasih. Pemirsa, saat ini saya sudah sampai di Festival Jenang. Nah, Festival Jenang ini adalah memang tradisi setiap tahun, setiap hari jadi Kota Surakarta. Nah, di Festival Jenang ini ada macam-macam makanannya. Biasanya kan kita tahu jenang itu apa sih, dodol kan? Ternyata tipe-tipe atau varian makanan jenang ini banyak sekali. Kita lihat ada tipe makanan apa aja, jenis makanan apa aja, kita lihat sama-sama. Di Festival Jenang tahun ini ada 17 jenis jenang yang siap untuk dibeli para pengunjung. Tak butuh waktu lama, beberapa jenis jenang langsung ludes diburu pembeli. Pemirsa, saya sekarang lagi ngantri salah satu varian dari makanan olahan jenang ini. Ini macam-macam kalau kita lihat menunya, ada jenang patitelo, jenang mutiara, jenang grendul, jenang sumsum, jenang omi Solo. Saya pingin coba yang jenang omi Solo ini karena rame banget di booth ini, yang ngantri rame banget. Saya pingin nyobain, sebenarnya pingin nyobain satu-satu ya, tapi nanti takut kekenyangan. Kita cobain yuk. Akhirnya tiba giliran saya memesan jenang yang jadi salah satu favorit pengunjung, yaitu jenang pati mutiara.
Sekarang udah makan, pengen cari minum. Muter lagi festivalnya, kita cari apa minuman yang kira-kira unik di sini. Di hari yang cukup cerah ini, enaknya cari yang seger-seger nih. Dan pilihan saya pun jatuh pada minuman dingin berbahan rempah. Udah punya minum? Kita jalan-jalan lagi. Yuk. Kasih Mas. Salah satu objek wisata bersejarah yang kerap jadi tujuan wisatawan adalah Pura Mangkunegaran. Kediaman para raja atau adipati Mangkunegaran ini berada di Jalan Ronggo Wasito, Surakarta. Pura Mangkunegaran dibangun tahun 1757 dan memiliki arsitektur Jawa yang indah dan megah. Saat ini saya berada di Pura Mangkunegaran dan taman ini bernama Pracimatuin. Pracimatuin memiliki 9 air mancur kecil dan 1 air mancur utama. 10 air mancur ini akan melambangkan warisan budaya dari Gusti Kanjeng Mangkunegara ke-10. Pracimatuin memiliki arti taman yang terletak di area barat Pura Mangkunegaran. Taman ini sudah ada lebih dari 100 tahun lalu. Jika sebelumnya Taman Pracimatuin hanya menjadi taman pribadi Raja Mangkunegara ke-7, kini masyarakat umum bisa ikut menikmati kemegahan taman yang baru selesai direvitalisasi ini. Di dalam kompleks Pura Mangkunegaran juga terdapat area Pracimaloka yang berfungsi sebagai tempat untuk mengembangkan kopi khas Mangkunegaran. Kopi yang diolah di sini berasal dari perkebunan kopi kuno Mangkunegaran di Gondosini, Jawa Tengah. Salah satu momen yang juga ditunggu-tunggu oleh masyarakat saat merayakan ulang tahun Kota Solo yaitu pagelaran Kirap Boyong Kedaton. Baik warga maupun wisatawan sibuk mengabadikan momen ini di sepanjang jalur yang dilewati kirap. Rute kirap dimulai dari koridor Gatot Subroto hingga Balai Kota Surakarta. Peserta yang mengikuti kirap Boyong Kedaton diantaranya adalah prajurit Keraton Surakarta, putra mahkota, dan juga keluarga keraton. Pemirsa, ini adalah kirap Boyong Kedaton karena memang hari jadi Kota Solo itu mulai ditetapkan ketika pusat kerajaan Mataram ini telah berpindah dari Kartasura ke Desa Salah atau yang dikenal dengan Kota Solo saat ini. Ramai sekali masyarakat ingin menonton kirap Boyong Kedaton ini dan saya masih ingin jalan-jalan keliling Kota Solo. Kita jumpa lagi di Wajah Indonesia episode berikutnya.